Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Qur'an. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati sayyidil insi wal bashar wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa qaidina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbantahkan. Ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh seluruh kabilah Quraisy dan penduduk bumi pada masa itu. Kesempurnaan pribadi Rasulullah zahir dan batin telah tercatat dalam kitab sejarah, hadis dan juga Al-Quranul Karim. Beliau adalah ahsanul khalqi, sebaik-baik penciptaan Allah terhadap manusia, baik sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada sosok yang melebihi ketampanan beliau. Tidak ada sosok yang melebihi kekuatan beliau. Tidak ada sosok yang melebihi kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Mr. Hart, pakar sejarah, memutuskan 100 tokoh terpenting yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau ditetapkan demikian? Karena setidaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keagungannya tak terbantahkan, kejujurannya tidak ada satu orang pun yang nyacat tentang perkataan ucapan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang jujur. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkata selalu benar, dan orang-orang Quraisy mencatat ini sejak beliau bayi sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Rasulullah tidak pernah berdusta. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka orang kafir Quraisy tidak mendustakan engkau Muhammad, gak bisa mendustakan kejujuranmu, tidak bisa mendustakan kebaikanmu, tidak bisa mendustakan akhlakmu. Kabeh wong orang-orang kafir Quraisy saat itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa nyacat Rasulullah dalam bidang ucapan karena Rasulullah tidak berdusta. Orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mencela Rasulullah dalam bidang akhlak karena Rasulullah tidak pernah cacat dalam akhlaknya. Rasulullah tidak pernah dicacat dalam masalah fisik karena beliau orang yang paling tampan, paling bersih. Sejak bayi Rasulullah paling bersih, bahkan dibersihkan secara zahir dan batin. Terjadi pembelahan dada sampai 2 kali oleh malaikat. Dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dibersihkan kerak-kerak yang hitam, kemudian dikembalikan lagi. Masih ada bekas dari hasil belahan dada itu. Inilah i'jaz, mu'jizat 1400 tahun yang lalu. Orang mungkin mentertawakan, sekarang ada yang namanya operasi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang kafir pada masa itu tidak bisa mendustakan Rasulullah dalam bidang fisik karena beliau orang yang tampan, orang yang sangat resian, bahkan keringat Rasulullah itu wangi. Sering pada saat Rasulullah tidur, di antara sahabat nyuri keringat Rasulullah, berat dimasukkan ke dalam botol beliau, sehingga beliau itu kemudian minyaknya dipakai oleh para sahabat. Lek keringatnya awake dhewe aja dijajal, penguk ya. Ini jangan disamakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu baunya wangi. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ludah Rasulullah ini nggak sampai jatuh, Pak. Betapa mulia Rasulullah itu, ludah Rasulullah itu gak pernah jatuh, diambil oleh para sahabat, digawe raup untuk mendapatkan barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup. Sehingga gak ada satupun dari apa yang telah dikumur oleh Rasulullah kecuali sudah diambil oleh para sahabat. Ini keagungan Kanjeng Nabi, tapi aja sampai terapno untuk kang dipanjenengan, tambah mendem kabeh. Ini Rasulullah karena keagungan Sayyidul Insi wal Bashar, beliau adalah panglima raja yang utama dari seluruh manusia, dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang kafir nggak bisa mendustakan. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka tidak bisa mendustakan kejujuranmu Muhammad, mereka nggak bisa mencela akhlakmu Muhammad, mereka nggak bisa mencela fisikmu Muhammad, mereka nggak bisa mencela kejujuranmu Muhammad. Mereka hanya mengingkari yang engkau bawa, yaitu Al-Quran. Walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Yang dicacat, yang dibawa itu jangan-jangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersihir, kata mereka. Bukan, Rasulullah berakal, Rasulullah cerdas, Rasulullah fatonah, Rasulullah amanah. Maka tidak bisa terbantahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan akan datang kemenangan-kemenangan yang nyata. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk ke agama Islam ini dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seluruh jazirah Arab takluk bertemu Rasulullah, masuk Islam. Kata banyak bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang itu bertemu Kanjeng Nabi, tak begitu ketemu langsung syahadat. Kenapa? Ma ra'aituhu wajhal kadzib, katanya, tidak aku lihat wajah beliau itu wajah seorang pendusta. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dalam sebuah riwayat yang sangat panjang, dan khutbah ini intinya adalah menceritakan tentang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung di bidang terjemahannya, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fahman mufakhiman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya cerah bagaikan rembulan. Betul, memang Rasulullah bercahaya. Rasulullah bercahaya, nur. Dan ini sudah banyak sekali riwayat tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya. Nanti ada bab yang lainnya, jangankan Kanjeng Nabi, Imam An-Nawawi salah satu karomahnya tangannya memang bercahaya. Zaman dahulu itu sangat yang tidak mungkin itu terjadi. Saat menulis kitab tangannya bercahaya. Terus kemudian Nabi Musa alaihi salam, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a lin-nadhirin. Nabi Musa alaihi salam pada saat
telapak tangannya ditaruh di sini kemudian diletakkan baydha alin nadhirin, maka dia bercahaya. Riwayat tentang badan bercahaya, tangan bercahaya, wajah bercahaya, sudah banyak sekali riwayat disebutkan di sini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Rasulullah laisa bitawil wa laisa bil qasir. Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, di atas rata-rata. Jadi Rasulullah tidak tinggi sampai jangkung kayak cagak listrik. Rasulullah juga tidak pendek kayak orang Indonesia, ya. Nah, Indonesia. Rasulullah sedang tapi di atas rata-rata. Azimul hamah rajila sya'ri in faraqat aqiqahi farraqaha. Ya, di atas sebelumnya beliau tinggi tidak seperti orang yang tinggi banget, tidak pendek seperti orang pendek banget, di atas rata-rata. Beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Rambut Rasulullah bergelombang, tidak lurus, tidak keriting. Rambutnya ikal, bergelombang. Kemudian apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelah menjadi dua, ke kanan, ya. Rasulullah kadang membelah sisirannya, nanti ada bab di sisirnya, dibelah menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rasulullah pendek, ora gondrong, ya. Rambutnya pendek, tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapih. Zaman dulu Kanjeng Nabi ku sisirannya rapih. Bahkan sering sahabat mendapatkan Rasul lagi bersisir sehingga tampak selalu bersih, resik Kanjeng Nabi itu. Dahinya lebar, bukan kecil, dahinya lebar, alisnya melengkung bagikan 2 bulan sabit dan hampir bertemu. Niki Kanjeng Nabi nggih, wajahnya seperti bulan, rambutnya ikal bergelombang. Mugi-mugi saya doakan yang jamaah Masjid Agung ini bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi, bisa menyaksikan keagungan wajah beliau. Alisnya melingkar dan hampir bertemu, bagikan 2 sabit yang berpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Rasulullah kalau lagi marah, di antara 2 alisnya ini ada urat yang kelihatan. Sahabat langsung tahu. Rasulullah kalau marah tidak pernah teriak-teriak, beliau hanya diam. Tapi para sahabat tahu Rasulullah lagi duka. Dari mana? Ada semacam urat yang tampak kemerah-merahan ketika beliau marah. Hidung Rasulullah mancung. Di puncaknya ada cahaya yang memancar. Mancungnya Rasulullah hampir lurus. Orang mancungnya mancung betet, semana macam betet ya. Ngentes semua dingkluk. Itu mancung betet. Tapi Rasulullah mancungnya mancung lurus, kemudian ada cahaya yang memancar. Hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus, mulutnya lebar, gak cilik, kayak iwak sepat, ya. Mulutnya lebar ideal, dahinya lebar ideal, serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang dan teratur rapih. Jadi giginya Rasulullah orang ting bedosol, ting prongkol, selilitan ngoten. Rasulullah giginya rapi dan agak jarang. Sehingga di sini Rasulullah tidak pernah selilitan. Karena apa? Giginya itu dalam keadaan rapi dan agak jarang. Bulu badannya halus, lehernya mulus, kemudian bodinya itu sit pack, kuat, dempal. Antara dada dan perutnya rata. Lek awake dhewe iki perutnya melentus, ya, gede wetenge tok. Kanjeng Nabi badannya tegap, sporty, antara dada dan dada dan perutnya itu rata. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja, badannya berisi, dadanya bidang, jarak di antara kedua bahunya lebar, tulang persendiannya besar, badannya yang tidak ditumbuhi rambut tampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher Rasulullah SAW sampai ke pusat, dari pangkal leher sampai pusat ada bulu-bulu halus. Karena Kanjeng Nabi kalau kerja kadang-kadang buka baju, ya. Nah, ini udel user aurat. Kanjeng Nabi menutupi aurat sampai pusernya. Tapi Rasulullah dempalnya ada bulu halusnya itu turun sampai ke pusat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian kedua hasta, bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Rasulullah bukan mulus sekali, ada bulu-bulu di tubuh beliau halus.
Kedua, ruas tulang tangannya panjang, ruas-ruasnya panjang, kuku-kukunya kelihatan ruas. Ini kan ada yang pendek, ruas pendek, kayak tebu itu ya, tebu rosnya dawa, ada tebu rosnya pendek. Rasulullah ruas-ruas tulang-tulangnya adalah panjang. Kedua, telapak tangan dan kakinya tebal, orang tipis, jadi kelihatan ideal ya, sporty, gagah. Telapak tangan dan kakinya tebal, jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin sehingga air pun bisa menempel. Bila ia berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Inilah dan masih banyak lagi ciri-ciri Rasulullah. Berjalannya Rasulullah pelan, tapi siapapun yang berjalan di belakang Rasulullah kepontal-pontal, menggeh-menggeh. Rasul itu melakukan landeh, alon. Tapi yang dimburi, Kanjeng Nabi, alon-alon. Ini saya berjalannya biasa. Beliau berjalannya biasa, tapi seperti jalannya orang yang menuruni lembah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan masih banyak lagi. Jangan bisa melihat di sini dalam kitab Pribadi dan Budi Perketi Rasulullah, terjemahan dari kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi ngunjuk, bagaimana selendangnya Kanjeng Nabi, pakaian Kanjeng Nabi, sepatunya Kanjeng Nabi, kita semuanya akan mengetahui. Di akhir saya tutup apa yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah. Ra'aitu Rasulullah fi lailati idhyan. Saya lagi berjalan bersama Rasulullah pada saat malam bulan purnama. Wa alaihi hullat hamra. Kanjeng Nabi pada waktu itu pakai baju merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku pandang wajah baginda Nabi Muhammad dan wajah bulan. Aku lihat wajah Rasulullah, wajah bulan, wajah Rasulullah, wajah bulan. Kemudian falahu indi ahsanu minal qamar. Sesungguhnya Rasulullah, aku lihat setelah aku bandingkan dengan bulan, Rasulullah lebih indah, lebih tampan dari bulan. Demikianlah ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka janganlah kita membandingkan Rasulullah dengan fisik kita. Mukjizat Rasul adalah sebuah kekuasaan Allah yang berjalan di muka bumi, dan kita saksikan sampai sekarang miliaran manusia mengikuti, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir, di akhir ini, di akhir zaman nanti akan banyak memang orang yang menghina Kanjeng Nabi. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi takhtalifun. Islam akan banyak dihina dalam 3 hal. Yang pertama tentang nabinya, yang kedua tentang Al-Qur'an, yang ketiga tentang hari akhir. Wis jenengan titeni wis. Penghinaan itu berkisar pada 3 ini. Kanjeng Nabi, Quran, hari akhir. Kanjeng Nabi, Quran, hari akhir. Tapi semakin dihina, Kanjeng Nabi akan semakin mencorong, nama beliau akan semakin agung, kewibawaan beliau akan semakin agung. Di akhir ini banyak yang ingin mencari kelemahan Kanjeng Nabi dalam sisi teknologinya. Kenapa? Terus Kanjeng Nabi lek ono laler iku nyeblok, terus Kanjeng Nabi nggih lek ono banyu, ono laler mencol ning banyune kok larang, gak iso minum, maka celupkan 3 kali. Delepno laler ping 3. Tuk tuk tuk. Lek wis mendelep ping 3, guaan lalere silakan diunjuk. Rasulullah bilang di kirinya ada racun, di kanannya ada penawar. Saat itu tidak mungkin, akhirnya diteliti pada abad 19 ini, ternyata ditemukan hal yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda 1400 tahun yang lalu, gak ada mikroskop, gak ada alat-alat kesehatan,
Ternyata sekarang dibuktikan betul, lalat itu di kiri ada racun, di kanan ternyata ada obat. Sehingga kalau ada lalat mencolok di tempat yang cair, didelepkan 3 kali, tul tul tul, maka dia sudah netral, sudah tidak mengandung penyakit. Orang mengatakan, kenapa idza walagol kalbu 1400 tahun yang lalu ada yang mengatakan Kanjeng Nabi bersabda, apabila ada bejana dijilat sama anjing maka cucilah 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ngapain? Tanah kan tambah kotor. Dulu belum ada mikroskop. Sekarang ternyata lidah atau ludahnya anjing banyak mengandung virus dan bakteri. Dan ternyata setelah dicoba, tanah adalah unsur penisilin dan antibiotik yang terbaik. Sehingga manakala bejana ini dibasuh dengan sabun, masa ping rolas, ping pitulas, tidak sebersih dibasuh dengan tanah. Beginilah teknologi, kabar-kabar Rasulullah tentang kesehatan, tentang virus, tentang penyakit, tentang pengobatan, tentang kedokteran, dibuktikan hari demi hari. Semakin nampak kesempurnaan Rasulullah pembawa risalah dakwah ini. Maka dari sini, ikhwan fiddin rahimakumullah, mari kita banyak bersolawat pada hari Jumat ini. Kita baca buku-buku sejarah Rasulullah SAW agar kita ini menjadi sempurna. Karena siapa yang mengambil membaca buku yang sempurna, jiwanya makin sempurna. Kita ikuti teladan Kanjeng Nabi di dalam buku-bukunya Rahiqul Makhtum, kitab terjemah Sirah Nabawiyah. Insya Allah kita akan semakin mengerti bahwa ternyata karunia terbesar di alam semesta ini, melebihi jagat raya ini, hadirnya Kanjeng Nabi. Saya tutup, kita setelah membaca sirah Rasulullah akan lebih tahu bahwa karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, hadirnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصرنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة أعيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.